Kembali bersama narasumber kita Al-Ustadz Abu Qudamah Zain Zainal Mursalin Al-Sih hafidhahullahu ta'ala. Kita akan mendengarkan dan menyimak nasihat-nasihat yang akan beliau sampaikan dalam pembahasan rutin, yakni pembahasan dari penjelasan kitab Bulughul Maram yang biidznillah ta'ala sesaat kita akan dengarkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta pendengar Radio Mu'adh bin Jabal, sebagaimana biasanya terlebih dahulu kita akan menyimak uraian dari pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan di akhir pembahasan kami berikan kesempatan bagi jamaah untuk berinteraktif seputar materi yang beliau sampaikan atau syariat Islam lainnya. Dan bagi pendengar di rumah di mana saja Anda berada, dapat melayangkan pertanyaan di via pesan singkat 0852 55 943. Baiklah jamaah salat maghrib serta pendengar Radio Mu'adh bin Jabal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti pembahasan dari kitab Bulughul Maram berikut ini, dan kepada Ustaz falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pekan dari bulan Jumadal Ula tahun 1438 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita sekalian dalam kajian kitab Bulughul Maram. Dan kajian seperti ini tentu adalah merupakan sebaik-baik majlis, semulia-mulia dan sesuci majlis, dan memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini, keimanan kita dapat bertambah, hati kita akan semakin lembut, dan karena majelis-majelis seperti ini adalah merupakan jalan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itulah kita dapatkan betapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita sekalian tentang keutamaannya. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Idza marartum bi riyadin min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati sebuah taman dari taman-taman surga, maka merumputlah kalian, nikmatilah keindahannya. Saat itu kemudian para sahabat mereka bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, "Hilaqudz dzikr." Yang dimaksud dengan taman surga itu adalah halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu seperti yang kita hadiri saat ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis seperti ini adalah majlisnya para malaikat. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Inna lillahi malaikatun fadla yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat pesiar. Mereka berjalan, berkeliling di jalan-jalan, mereka mencari orang-orang yang berilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, apabila mereka mendapatkan ada suatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanadau, maka mereka kemudian saling memanggil satu sama lainnya, halummu ila hajatikum, kemarilah kalian
Ya, disinilah yang kalian cari. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu kemudian mereka mengipas-ipaskan sayapnya ke langit ke langit dunia. Kemudian fayas'aluhum rabbuhum ta'ala wa huwa a'lamu bihim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka tentang mereka, dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang terjadi pada hamba-hambanya. Allah bertanya kepada mereka, ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku. Mereka mengatakan, hamba-hambamu mengatakan subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Mereka mensucikanmu, mengagungkanmu, memujimu, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahal ra'auni, apakah mereka melihatku? Lalu para malaikat itu menjawab, la wallahi ma ra'auk, tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu. Qala fayaqul, Rasulullah kemudian bersabda, lalu Allah berfirman, wa kaifa law ra'auni, lalu bagaimana jikalau mereka itu melihatku? Para malaikat kemudian menjawab, law ra'auka kanu asyaddu laka ibadah, andaikan mereka bisa melihatmu ya Allah, maka mereka akan semakin meningkatkan ibadah mereka. Wa asyaddu laka tamjidan wa tahmida, dan niscaya mereka akan semakin banyak memuji dan mengagungkanmu. Wa aktsara laka tasbiha, dan mereka akan semakin memperbanyak tasbih kepadamu. Fayaqulu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yas'aluni, apa yang mereka minta dariku? Kemudian para malaikat itu menjawab, yas'alunakal jannah, mereka memohon kepadamu surga. Lalu kemudian Allah berfirman, hal ra'auha, apakah mereka telah melihat surga tersebut? Para malaikat kemudian menjawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auha, tidak, demi Allah sungguh mereka tidak pernah melihatnya. Lalu kemudian Allah bertanya kembali kepada mereka, fa kaifa law annahum ra'auha, lalu bagaimana jikalau mereka itu telah melihat surga? Lalu para malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda alaihim hirsa, andaikan mereka melihat surga, maka niscaya mereka akan semakin tamak untuk mendapatkannya. Wa ashaddu laha talaba, dan mereka pasti akan lebih bersungguh-sungguh di dalam mendapatkannya. Wa a'dhamu fiha raghbah, dan mereka akan semakin tertarik dengannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, famimma yata'awadzun, lalu dari apa yang mereka berlindung darinya? Qala minan nar, kemudian para malaikat itu menjawab, mereka berlindung kepadamu dari neraka. Lalu kemudian Allah berfirman, apakah mereka telah melihat neraka tersebut? Mereka mengatakan, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihatnya. Lalu bagaimana jikalau mereka melihatnya? Para malaikat itu kemudian menjawab, andaikan mereka melihatnya, maka mereka niscaya akan semakin lebih berlari darinya dan lebih takut darinya, dan akan lebih sering lagi berlindung kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, maka aku bersaksi di hadapan kalian, kata Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian para malaikat, ada salah seorang malaikat mengatakan, fihim fulan laisa minhum, ya Allah, Engkau akan maafkan semua yang hadir dari majelis ilmu tersebut. Ya, ketahuilah bahwasannya di masjid sana, di majelis tersebut ada si fulan. Dia bukan bagian dari mereka. Dia juga tidak bermaksud untuk menuntut ilmu, dia hanya terjebak saja. Ya, dia terjebak, mau keluar tidak enak gitu. Ya. Maka kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innama hiya lihajah. Malaikat itu kemudian mengatakan, dia datang hanya untuk satu keperluan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum.
Mereka itu adalah orang-orang yang duduk yang tidak membahaya atau tidak ada seorang pun yang celaka dan merugi orang yang duduk bersama dengan mereka. Aku ampuni seluruhnya. Ya, semoga kita sekalian orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, sehingga kita sekalian tidak bangkit dari tempat duduk kita nanti kecuali setelah dikatakan kepada kita sekalian, qumu faqad ghafartu lakum, berdirilah kalian karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah taala pada malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan sebuah pembahasan yang cukup menarik bagi kita sekalian, yaitu tentang kitabun nikah. Karena bab tentang pernikahan adalah satu bab yang senantiasa menarik untuk dibahas. Ya, yang dibahas baik oleh kawula muda ataupun juga oleh orang tua. Karena semangat pernikahan itu adalah merupakan sesuatu yang senantiasa kita tumbuhkan di dalam diri kita sekalian. Tapi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ada di halaman 215. Ya, di hadis yang ke-29 dari kitabun nikah. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an. Hadis nomor 29 di halaman 215 dari kebanyakan kitab Bulughul Maram yang ada di hadapan antum sekalian. Tafadhal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa sahhahahu wa fil babi an Aliyin akhrajahu al-arba'atu illa an-Nasa'i. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibn Mas'ud semoga Allah meridainya, beliau menuturkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan baginya. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i serta Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Wa fil bab an Aliyin akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i, dan di dalam bab juga ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh imam yang 4 kecuali Imam Nasa'i. Di dalam hadis yang mulia ini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat. Telah melaknat artinya dia telah dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini bukan doa. Bukan semoga Allah melaknatnya atau Nabi mendoakan agar orang itu dilaknat. Orang ini sudah dilaknat gitu ya. Jadi beda antara doa untuk melaknat dengan informasi. Di sini informasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat. Apa artinya laknat? Laknat artinya at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Terusir dan jauh dari rahmat Allah. Jadi orang tersebut telah terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Telah didoakan oleh Nabi dan rahmat Allah akan jauh dari al-muhallil wal muhallalalah. Siapa yang dimaksud dengan al-muhallil? Kita harus tahu dulu, ini namanya zawaj al-muhallil, pernikahan al-muhallil. Korelasi antara bab ini dengan bab sebelumnya, di mana di dalam bab-bab sebelumnya, dalam hadis-hadis sebelumnya, penulis rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita sekalian tentang sejumlah hadis yang menjelaskan tentang beberapa bentuk pernikahan yang diharamkan. Dan kita telah banyak membahas tentang nikah mut'ah di pertemuan yang lalu, demikian juga sebelumnya nikah syighar. Yang saat ini kita bahas adalah nikah al-muhallil. Apa itu nikah muhallil? Al-muhallil adalah orang yang telah
menikah atau orang yang menikahi seorang janda yang telah dicerai oleh suaminya. Ada seorang janda yang telah talak 3, yang telah dicerai oleh suaminya dengan talak 3. Lalu kemudian dia menikahi wanita tersebut. Setelah dia nikahi, dia ceraikan lagi. Tujuannya adalah agar wanita tersebut bisa dinikah kembali oleh suaminya yang pertama. Maka laki-laki yang menikahi si janda talak 3 ini, yang tujuannya agar wanita tersebut bisa dinikahi oleh suaminya yang telah menceraikannya, ini namanya muhallil. Laki-laki yang kemudian menikahi kembali wanita yang telah diceraikan oleh si muhallil, ini namanya muhallalun lah. Kedua-duanya dikutuk oleh Nabi SAW. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasannya perceraian yang diperbolehkan bagi seorang suami untuk bisa rujuk kembali kepada istrinya itu hanyalah 2 kesempatan, 2 kali. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Maksudnya talak yang boleh kita rujuk kepada istri kita jikalau kita menceraikannya dengan tanpa membutuhkan adanya akad baru dan mahar baru, itu hanya 2 kali. Ya. At-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Maka wanita apabila sudah diceraikan itu, maka suami bisa menahannya kembali dengan baik, dia bisa rujuk kembali dengan baik. Au tasrihun bi ihsan, atau dilepaskannya istrinya tersebut dengan cara yang baik pula, jangan dibuat terkatung-katung. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Jadi ini namanya talak yang dinamakan dengan talak raj'i. Namanya talak raj'i. Talak raj'i adalah talak di mana sang suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk. Rujuk artinya kembali. Kalau mau kembali, tinggal kembali saja. Tidak perlu adanya mahar baru, tidak memerlukan akad nikah baru. Sudah. Makanya dalam talak itu, kalau ada suami menceraikan istrinya, jangan langsung dikeluarkan dari rumah. Sebagian kaum muslimin yang bodoh, mereka mencerai istrinya, langsung istrinya diantarkan ke rumah mertuanya. Atau lebih buruk daripada itu, langsung ditendang, suruh angkat koper, keluar dari rumah. Ini tidak benar. Dalam masa talak raj'i ini, semasa iddahnya 3 bulan kurang lebih, mereka itu tetap menjadi tanggungan kita. Tinggal 1 atap, tinggal 1 rumah. Ya, justru harapannya cinta dapat bersemi kembali gitu. Sehingga tatkala kemudian tetap hidup 1 rumah, saling memandang satu sama lain, ngelihat kepada anak-anak, terkenang kembali masa-masa indah di awal pernikahan. Ketika mereka kemudian tidak saling bertemu dengan tanda kutip, tapi mereka kemudian tetap tinggal dalam 1 rumah, harapannya cinta dan kasih sayang antar sama mereka, mawaddah warahmah itu tumbuh kembali, sehingga kemudian mereka rujuk. Ingat, yang dijadikan acuan itu bukan putusan pengadilan loh ya dalam perceraian. Karena saat ini apabila ada seseorang, dia bercerai dengan istrinya, talak, kemudian dia rujuk kembali, talak, kemudian rujuk kembali,
talak lagi, rujuk lagi. Habis itu sudah, kalau begitu kita selesaikan di pengadilan. Kata istrinya, biar saya dapat status baru, status janda, saya bisa menikah dengan orang lain. Ya, anehnya beberapa putusan yang saya dapatkan pergi ke pengadilan, pengadilan menjatuhkan talak. Betul talaknya talak, tapi talak apa? Talak satu. Lah yang dijadikan acuan bukan ketok palu. Siapa yang bertanggung jawab lantas kemudian kalau ini rujuk kembali? Yang dijadikan acuan itu adalah jatuhnya talak dari lisan atau tulisan atau apapun yang menunjukkan perceraian yang dilakukan atau diucapkan oleh suami terhadap istrinya. Ya. Kemudian di ayat 230 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqaha, setelah 2 kali dicerai, rujuk kedua kalinya. Fa in talaqaha, setelah rujuk yang kedua, lalu kemudian dia menceraikannya kembali, berarti sudah talak berapa tuh? Talak 3. Yang dimaksud dengan talak 3 itu adalah talak, kemudian rujuk, kemudian talak lagi, kemudian rujuk lagi, kemudian talak lagi. Ini namanya talak 3. Bukan talak 3 dalam satu majelis. Ya, karena sebagian suami karena saking emosinya dia langsung begitu dia marah sama istrinya, kamu saya talak 3. Tetap jatuhnya 1, walaupun dia katakan kamu saya talak 7. Jatuhnya tetap talak 1. Atau dia ulangi, kamu saya talak, kamu saya cerai, kamu saya usir. Ya, taib. 3-3-nya ini 3 lafaz tetap dia itu jatuhnya talak 1, hitungnya 1 kali. Dan ini adalah telah ijma' pada zaman Rasulullah, kemudian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian 2 tahun di pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi talak 3 artinya talak 3 kali setelah melalui proses rujuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqaha, jikalau sang suami dia kemudian menceraikannya kembali setelah talak yang kedua, berarti ini ada talak yang ketiga, fala tahillu lahu, maka tidak dihalalkan perempuan tersebut bagi si laki-laki tadi, ya, mim ba'du, setelah itu, hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga dia menikahi laki-laki yang lain, atau sehingga dia dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, sebagian orang dia membuat makar. Sudah ditalak 3 dia menyesal nih. Wih, kenapa saya cerai? Padahal dia masih cinta sama istrinya. Ya, namanya penyesalan itu kan datangnya selalu di belakang. Ya, kecuali katanya kalau kita nungtun domba jantan, nyeselnya di depan karena diseruduk dari belakang. Ya, tiba-tiba dia menyesal. Wah, bagaimana caranya akan bisa rujuk? Maka mungkin dia rental orang. Dia rental orang, kau pura-pura nikahi mantan istriku. Dia pergi ke Kua. Dia pergi ke penghulu, katanya menikah, padahal bohongan. Maksudnya nanti, katanya nanti kalau kamu menikah, setelah kamu nikah nanti kamu ceraikan. Setelah diceraikan nanti dinikahi lagi. Nah, ini namanya nikah tahlil. Kedua-duanya dilaknat, al-muhallil wal muhallalalah. Ya. Dan yang dimaksud dengan nikah di sini adalah bukan hanya sekedar akad, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya Rifa'ah Al-Quradhi telah menikahi seorang wanita, lalu kemudian dia mencerainya sampai 3 kali. Fatazawwajat akhar, lalu kemudian wanita tersebut dinikahi oleh orang lain setelah ditalak 3 oleh Rifa'ah Al-Quradhi. Setelah menikah dengan laki-laki lain, wanita tersebut kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian wanita tersebut mengeluh, wahai Rasulullah, sesungguhnya suaminya yang kedua ini la ya'tiha, dia tidak mendatanginya. Maksudnya apa? Tidak berjima dengannya. Ya. Maka saat itu kemudian wanita tersebut minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah kembali dengan Rifa'ah, dengan Rifa'ah Al-Quradhi. Jadi sudah dicerai oleh suaminya yang kedua, kemudian minta izin kepada Nabi, bertanya kepada Nabi SAW, boleh enggak saya nikah lagi dengan Rifa'ah? Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, la, tidak, hatta tadzuqi asilatahu wa yadzuqu asilataki, sehingga kamu merasakan madunya dia dan dia merasakan madunya kamu. Madu di sini artinya apa? Berjima. Ya, jadi tidak dihalalkan untuk kembali kepada suaminya yang pertama kecuali setelah terjadinya hubungan suami istri. Walaupun dia sudah menikah 1 tahun, sudah berkhalwah, sudah melakukan berbagai macam muqaddimah, pembukaan dari jima, kalau belum terjadi jima maka tidak boleh kembali kepada suaminya yang pertama. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah mereka menyebutkan bahwa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala tahillu lahu fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairuh, hatta tankiha zaujan ghairah, yang dimaksud hatta tankiha di sini hatta tajma', sehingga dia berjima. Jadi kalau hanya sekedar akad, maka hal itu tidak menghalalkan pernikahannya dengan suami lamanya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah hukum pernikahan yang dinamakan nikah tahlil, nikah muhallil dan al-muhallalalah. Tayyib. Lanjut. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. ورجاله. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yankihu zani al majludu illa mislahu, tidak diperbolehkan bagi seorang pezina yang dicambuk untuk menikah kecuali dengan semisalnya. Tidak diperbolehkan seorang pezina yang dicambuk untuk menikah kecuali dengan semisalnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan para perawinya adalah para perawi yang thiqat. Hadis yang mulia ini senada dengan surat An-Nur. Ya, di awal surat An-Nur di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala
berfirman, Az-zaniyatu, di dalam ayat yang ketiga, maaf. Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak boleh dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Hadis dan ayat yang mulia ini tafsirannya diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah. Tetapi manakala kita cermati bahwasannya ayat yang mulia ini dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung, keduanya sangatlah jelas bahwa seorang laki-laki pezina tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali dengan perempuan pezina. Sebelum dia bertaubat, maka tidak boleh dinikahkan dengan akhwat yang baik-baik sampai dia bertaubat. Ya. Az-zani la yankihu illa zaniyah, seorang pezina tidak boleh menikahi kecuali pezina. Imma dia tahu hukumnya bahwa apabila ada laki-laki pezina, pelacur, menikah dengan wanita yang baik-baik, yang istiqomah, seorang akhwat muslimah, haram hukumnya. Kalau terjadi dinikahkan, pernikahan terjadi dinikahkan, misalnya pernikahannya batil, maka si wanita ini juga menjadi wanita pezina. Atau dia menikah dengan meremehkan hukum tersebut. Dia mengatakan, siapa bilang tidak boleh? Nah boleh, yang penting suka sama suka. Ketika dia memperbolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari agamanya. Orang yang keluar dari agamanya berarti dia menyekutukan Allah. Gitu. Berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka ayat yang mulia ini menurut mazhab Imam Ahmad, dan ini adalah yang rajih, bahwa seorang laki-laki pezina tidak boleh dinikahkan dengan perempuan yang istiqomah, perempuan yang baik-baik. Kapan dinikahkan? Maka pernikahannya itu sama dengan perzinahan. Az-zani la yankihu illa zaniyah. Karena sebagian orang mengatakannya tidak apa-apa. Nanti biar anak perempuan kita yang mendakwahi dia, nanti dia bertaubat. Kan banyak uangnya, yang penting. Katanya begitu. Pernikahan seperti itu haram, batil. Bila dilangsungkan, maka hukum pernikahan mereka sama dengan zina. Ini mazhab Imam Ahmad, ini yang dirojikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Atau wanita tersebut menjadi wanita yang musyrikah karena dia beranggapan bahwasannya menikahnya seorang lelaki pezina dengan perempuan yang baik itu sesuatu yang diperbolehkan, membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, keluar dari Islam dan hukumnya sama dengan musyrik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Wazaniyatu, dan perempuan pezina, la yankihuha illa zanin, seorang wanita pelacur tidak ada yang menikahinya kecuali perempuan
kecuali lelaki pelacur semisalnya. Artinya kalau ada perempuan pelacur dinikahi oleh laki-laki yang baik, maka ini juga haram, pernikahannya batil sebagaimana disebutkan di akhir ayat, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan hal itu diharamkan atas orang yang beriman. Apabila kemudian tetap dinikahkan, maka pernikahannya itu perzinahan. Itu. Au musyrik, atau laki-laki yang menzinahi wanita pelacur ini dia seorang yang musyrik. Kapan statusnya menjadi seorang yang musyrik? Berarti kalau dia ngotot mau dinikahkan terus, ya, kalau dia ngotot harus dinikahkan terus, maka berarti dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Ya. Sehingga dengan demikian kita katakan bahwa seorang pezina tidak boleh dinikahkan sampai dia bertaubat. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yankihu zanil majlud. Al majlud artinya yang dicambuk. Maksud di sini adalah perzinahan yang dilakukannya itu bukan hanya sekedar dugaan dan tuduhan, tetapi perzinahan yang sudah benar-benar terjadi gitu. Ya, bukan hanya sekedar oh ini baru tertuduh atau dicurigai. Walaupun tentu kalau dia sudah dicurigai, tertuduh, ya, apalagi tersangka, maka berarti kita pun harus waspada. Jangan sampai betulan. Walaupun yang penting kan kita tidak ada 4 orang saksi, kita katakan tetap harus waspada. Kata-kata al-majlud di sini adalah yang sudah pasti melakukan perzinahan. Ya. La yankihu az-zanil majlud illa mislahu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, ya, kapan kita dapat mengetahui orang itu sudah bertaubat atau belum? Begitu kan? Saya tanya dulu Pak perwakilan KUA Kecamatan Kambu ini. Bagaimana Pak? Bisa kira-kira kapan seseorang itu diketahui dia sudah bertaubat? Ya, misalnya seorang wanita mau dinikahi, dia sudah pernah berzina. Apa buktinya dia sudah berzina? Dia punya anak tanpa ayah. Sekarang dia Masya Allah kelihatannya istiqomah gitu. Tapi dari mana kita bisa mengukur keistiqomahannya? Bisa memastikan dia itu sudah bertaubat ataukah belum? Sebagian ulama mengatakan dilihat, dites. Ya, dites. Kalau dia diajak berzina masih mau, maka berarti dia belum bertaubat. Ya, tapi susah gimana cara ngetesnya? Ya. Katanya kalau dia tidak mau, maka berarti dia sudah bertaubat. Lah kalau yang ngajaknya misalnya ustadz begitu, pasti dia tidak mau, dibilang ini cuma ngetes. Ya kan? Tapi kalau yang mengajaknya justru orang fasik juga, ya bisa betulan terjadi kan? Maka ini adalah tidak bisa dijadikan acuan. Acuan apakah dia itu sudah bertaubat atau belum? Maka dari kesaksian beberapa orang yang dekat dengannya dari orang-orang yang istiqomah. Ya. Ditanyakan teman-temannya, dia benar nggak bertaubatnya? Kalau dia sudah ada beberapa orang yang memberikan kesaksian, kayaknya benar deh gitu. Yang memberikan kesaksiannya adalah orang-orang yang adil, maka insya Allah dia adalah sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya dari hadis yang mulia ini para ulama menyebutkan bahwa dari hadis yang mulia ini
adalah kita simpulkan pertama, diharamkannya menikahkan. Dalam dosa, dia tidak akan mengingkari orang lain yang terjerumus ke dalam dosa yang sama. Itu kaidahnya. Ada pemabuk, misalkan ada pemabuk, dia minum bir, ngelihat pemabuk yang lain, dia mau mengingkari gak pemabuk ini? Lu juga mabuk, jangan ngingkari saya, kamu juga mabuk. Jadi al-waqi'u fi dzam la yunkiru ghairahu. Para ulama mengatakan orang yang terjerumus ke dalam dosa, ke dalam sebuah dosa, dia tidak akan mengingkari orang lain yang melakukan dosa serupa. Kalau seandainya dia telah terjerumus ke dalam perzinahan, bagaimana dia akan mengingkari jikalau istrinya itu terjerumus ke dalam perzinahan, karena dia pun terjerumus ke dalam perzinahan. Maka oleh sebab itu, karena syariat Islam menjaga akhlak, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang muslim untuk menikahi pezina. Kemudian berikutnya diwajibkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yajuz bal yajib man utazwiji zani walau kana mustaqimad din. Diwajibkan untuk menghalangi pernikahan seorang pezina walaupun agama yang lainnya bagus. Jadi kalau ketahuan atau dia mencurigakan telah melakukan perzinahan, walaupun faktor agama yang lainnya bagus, halangi dia apabila dia mau menikah dengan keluarga kita. Misalnya ada orang, kan biasa ada orang yang rajin sholatnya, Masya Allah, saumnya Senin Kemis, dermawan, akhlaknya bagus, tapi sayang dia berzina. Kalau dia terbukti atau ditenggarai dia melakukan perzinahan, sebagus apapun agamanya, halangi untuk menikah dengan keluarga kita kecuali jikalau dia telah bertaubat. Kalau orang sudah bertaubat, maka statusnya kemudian berubah pula. Asalnya dia adalah zani menjadi taib, seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat menghapuskan dosa sebelumnya. Yang menjadi masalah saat ini, terjadi kecelakaan di luar pernikahan, maka kemudian kedua keluarga sepakat untuk menikahkannya dengan tanpa ada ciri-ciri dan tanda-tanda bahwa kedua orang yang telah berzina ini keduanya bertaubat. Tujuannya hanya satu, untuk menutupi aib. Ya. Padahal manakala kita lihat pendapat dari Imam Ahmad ini, seakan bahwa pernikahan seorang pezina apabila itu dilakukan dengan orang-orang yang baik, maka itu adalah tidak sah dengan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dan demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nur ayat yang ketiga. Baik, lanjut hadis terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat talaqa rajulun imra'atahu thalathan fatazawwajaha rajulun thumma talaqaha qabla an yadkhula biha fa arada zawjuha al-awwalu ay yatazawwajaha fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala la hatta yadhuqa al-akharu min usailatiha ma dhaqal awwalu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin. Qala al-musannif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridainya, ia menuturkan talaqa rajulun imra'atahu thalasan. Ada seorang pria yang telah menceraikan istrinya 3 kali. Di sini hanya disebutkan rajulun, tetapi di dalam riwayat yang lain namanya Rifa'ah al-Quradi. Dia telah menceraikan istrinya 3 kali. Fatazawwajaha rajulun. Lalu kemudian wanita tersebut dinikahi oleh pria lain. Tsumma talaqaha. Lalu ia menceraikannya kembali. Qabla ayyadkhula biha, sebelum ia memasukinya.
fa arada zaujuhal awwal ayatazawwajaha, lalu suaminya yang pertama ingin menikahinya kembali. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, lalu orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, la, tidak boleh, hatta yadhuqal akharu min usailatiha ma dzaqal awwal, sehingga laki-laki yang lain merasakan ya manisnya apa yang dirasakan oleh yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan redaksinya adalah redaksi Imam Muslim. Ini adalah menguatkan tentang haramnya nikah tahlil, dan yang dimaksud dengan nikah tahlil pernikahan yang menghalalkan suaminya yang pertama itu ya ada dua. Jadi ada dua syarat. Ada dua syarat diperbolehkannya rujuk kepada suaminya yang pertama. Yang pertama adalah melakukan akad nikah dengan nikah yang sahih. Ya. Kemudian syaratnya yang kedua halus terjadinya jima antara suaminya yang kedua dengan wanita yang diceraikan tadi. Jikalau salah satu di antara kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan untuk rujuk kepada suaminya yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian kajian kita di malam hari ini. Ini adalah hadis yang terakhir di muqaddimah kitabun nikah, dan kita akan memasuki bab pertama, yaitu babul kafaah wal khiyar, dan biidnillahi ta'ala akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Barakallahu fikum, ikhwatal iman yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya kami persilakan bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Sebelah kanan terlebih dahulu, kayaknya kanan semua ini. Yang lebih dekat dengan mic, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya kita menikah dengan wanita yang awam, maksudnya jauh dari sunnah dalam sikap dan perilakunya, dengan tujuan nanti kita ingin mengubah sikapnya. Kemudian yang kedua, bolehkah kita langsung menceraikan istri yang baru saja kita nikahi ketika kita tahu bahwa istri kita memiliki penyakit yang berbahaya, contohnya penyakit AIDS? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertanyaan yang pertama adalah apa hukumnya atau bolehkah kita menikahi seorang wanita yang awam, yang belum paham agama? Alasannya adalah nanti kita yang membimbingnya. Jadi dibini dulu baru dibina. Asal jangan dibinasakan. Ya, karena biasanya ada juga yang membina dulu baru membini. Jadi dibina baru dibini. Yang ini dibini baru dibina. Ya, hukumnya tentu adalah diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Ya, misalnya ada seorang wanita yang mu'alaf, masuk Islam langsung kita nikahi, boleh apa tidak? Boleh. Wanita ini masih blank, awam dengan agama, maka kemudian nanti dibina setelah dinikahi, boleh. Tetapi nanti di dalam pembahasan yang pertama kita akan bahas tentang masalah babul kafaah. Harus adanya kesepadanan antara suami dengan istri. Inilah yang dinamakan dengan kafaah. Ya, jadi jangan sampai misalnya tidak sepadan antara suami dengan istri. Ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Apakah dalam masalah adalah dan keilmuan ini adalah berlaku yang namanya kafaah atau kesepadanan itu atau tidak? Misalnya ada seseorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, buta huruf.
ya kemudian menikah dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, boleh apakah tidak? Apakah ini masuk ke dalam pembahasan kafaah? Insya Allah ikuti terus pembahasan kitabun nikah di waktu dan gelombang yang sama. Pembahasan yang akan datang. Kemudian yang kedua, apakah langsung boleh kita menceraikan? Ini juga nanti ada hakul khiyar. Juga antum telah melompat terlalu jauh. Ini juga akan dibahas di dalam bab berikutnya tentang hakul khiyar. Nanti di dalam pernikahan ada namanya hakul khiyar, hak untuk memilih. Hak untuk memilih apakah melanjutkan pernikahan atau kemudian mengakhiri pernikahan. Imma karena keaiban yang ada pada sang wanita atau syaratnya tidak terpenuhi. Contohnya misalnya menikahi seorang wanita. Ya sudah nador, sudah apa, tapi begitu dinikahi ternyata tidak ada telinganya satu. Ya karena waktu nador pakai jilbab, begitu dibuka, ya Allah tidak ada telinganya satu. Ini adalah hakul khiyar. Ya sama tadi karena dia punya penyakit misalnya. Maka saat itu ada bagi suami namanya hakul khiyar. Dia boleh memilih antara nerima atau ya melanjutkan pernikahan, menerima atau membatalkan pernikahan. Ya, boleh dalam kondisi seperti itu, wallahu taala. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya kami persilakan. Ya, silakan Pak. Mic-nya mohon diarahkan. Ya, disilahkan Pak. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang ingin wabarakatuh. saya tanyakan pada kesempatan ini mengenai jatuhnya talak tadi yang Pak Ustadz sampaikan, yaitu talak 1, talak 2, talak 3, dan talak 3. Apakah jatuhnya talak itu hanya diucapkan kata talak atau saya cerai kamu, atau ada ucapan-ucapan lain yang bisa menjadikan jatuhnya talak? Seperti sering terjadi orang bertengkar suami istri yang sering mengusir istrinya, pulang kamu ke rumah orang tuaku. Itu saya dengar juga katanya itu sudah jatuh talak Pak Ustadz. Kemudian yang lebih hati-hati lagi dengan itu adanya panggilan. Saya pernah mendengar salah satu ustadz mengatakan bahwa Rasulullah punya sahabat bercerita bahwa mengatakan, ya Rasulullah saya mengatakan punggungmu sama dengan punggungnya ibuku. Itu pun jatuh talak. Terus bagaimana kalau seorang istri yang sering memanggil Pak sama suaminya, atau sebaliknya suami yang mengambil Mak dengan istrinya? Nah ini yang kita ragu. Kemudian yang kedua, ada dua saja nih. Yang kedua masalah anak zina. Anak zina kadang-kadang ini kita sangat tidak sadari pada saat nanti menikah. Apabila itu anak perempuan, tentunya yang jadi tes 1, 2, saya ulang, yaitu anak zina. Kalau laki-laki masih mending Pak Ustadz, mungkin karena dalam nikah tidak perlu menggunakan wali. Tapi manakala anak zina tadi perempuan, mungkin jarang sekali seorang bapak yang pada saat nikah anaknya itu menyerahkan kepada wali hakim karena mengatakan bahwa ini adalah anak zina saya. Lah terus selanjutnya kalau itu tidak disadari, kemudian nanti dia punya anak lagi, dinikahkan lagi, punya cucu, dinikahkan lagi. Zinanya sampai kapan itu putusnya Pak Ustadz? Itu akan terus menerus sampai 1000 turunan akan berlangsung itu kalau tidak diselamatkan. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, lafaz talak atau kata-kata cerai dan talak ini ada bersifat sharih dan ada bersifat kinayah atau ghairu sharih. Kata-kata cerai ini bisa jatuh atau perceraian bisa jatuh dengan kalimat atau kata yang menunjukkan perceraian dengan tanpa tafsir. Sudah jelas, tanpa membutuhkan tafsir. Misalnya, saya ceraikan kamu, saya talak kamu.
ya kita sudah berpisah dalam kondisi marah, yang menunjukkan adanya qara'in atau adanya tanda-tanda itu adalah cerai misalnya, maka ini jatuh talak, baik berupa ucapan atau tulisan, lewat WA, lewat SMS, lewat Facebook, itu bisa jatuh talak. Karena salasun hizluhun najid wa jidduhun najid. Ada 3 perkara kata Nabi SAW, main-mainnya itu sungguh-sungguh. Main-mainnya saja sungguh-sungguh. Di antaranya adalah perceraian dan pernikahan. Ya. Jadi perceraian walaupun hanya main-main, misalnya ada suami istri main sinetron atau sandiwara, berperan sebagai suami istri yang cerai, itu cerai betul itu. Cerai betul. Kemudian yang kedua ada namanya talak dengan kinayah. Seperti atau kinayah bahasa kiasan. Misalnya kita mengatakan, kembalilah kamu ke rumah orang tuamu. Ini adalah kinayah atau bahasa kiasan menunjukkan perceraian. Kecuali jikalau ada bukti-bukti lain yang itu menunjukkan bukan sebuah perceraian. Misalnya kita habis pulang atau jalan-jalan bersama dengan istri kita dari mall. Kebetulan rumah mertua kita dekat dengan mall tersebut. Langsung kita katakan, kau pergi ke rumah orang tuamu. Cerai atau bukan? Bukan. Ya, tetapi ketika kita bertengkar di rumah, langsung kita katakan, kau pulang ke rumah orang tuamu. Cerai itu. Ya. Jadi ada yang sharih, ada yang kinayah, ada yang jelas, ada yang bahasa kiasan. Dan maqasidul lafzi berkenaan dengan bahasa kiasan, maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Kaidahnya di dalam usul fikih, tujuan dari sebuah perkataan itu dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkannya. Kadang ada wanita namanya misalnya tolik. Tolik itu artinya perempuan yang diceraikan. Hei tolik misalnya, hei wanita yang diceraikan. Jatuh talak apa tidak? Tidak, karena memang namanya sudah seperti itu. Ya. Kalau niat suaminya memang hanya memanggilnya. Tapi kalau niatnya menjatuhkan talak, maka jatuh talak juga. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi ada sharih, ada kinayah. Kemudian berikutnya yang kedua adalah masalah zihar. Pertanyaan yang pertama ini sebenarnya adalah 2 pertanyaan. Lalu bagaimana dengan hukum zihar? Hukum zihar adalah diambilkan dari perkataan seorang suami kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku bagiku. Artinya kamu bagiku seperti statusnya ibuku bagiku. Artinya apa? Haram. Maka ini yang dinamakan dengan zihar, yang tentu hukumnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr atau dalam surat alladzina yudhahiruna min nisaihim, dalam surat Al-Mujadilah atau dalam surat Al-Hasyr itu. Ya, dalam surat Al-Mujadilah ya. Di dalam surat Al-Mujadilah disebutkan alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha laghafurur rahim. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang kedua, orang-orang yang melakukan zihar dari kalian terhadap istri-istri mereka, padahal istri-istri mereka itu adalah bukan ibu-ibu mereka.
Karena sesungguhnya ibu-ibu mereka itu hanyalah yang melahirkan mereka. Sungguh mereka telah mengatakan sebuah perkataan yang munkar. Dan kemudian disebutkan tentang kafaratu dzihar dan seterusnya. Apabila seorang suami mengatakan hal itu kepada istrinya, maka juga berarti ya telah jatuh hukum dzihar atas wanita tersebut. Hukumnya sama dengan talak, cuma nanti dia ada kafarah. Lalu bagaimana dengan panggilan saat ini? Abi, Umi, Pak, Bu. Kalau Pak, Bu mungkin masih wajar, tidak dikategorikan dzihar. Tapi bagaimana dengan Ummi, Abi? Ini dzihar apa tidak? Ya, afdolnya kita memanggil istri kita adalah dengan nama yang paling disukai oleh istri-istri kita. Ya, Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan mengatakan Humaira, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Ya, Rasulullah SAW juga memanggilnya dengan Aish. Ya, bentuk minutip dari Aisyah. Aish, nama pendeknya, panggilannya. Ya, ini yang biasa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah bertanya tentang masalah ini kepada salah seorang dosen saya, apakah ini termasuk ke dalam dzihar apakah tidak? Salah seorang syekh mengatakan ini masuk ke dalam kategori dzihar. Ketika kita manggil sama istri kita Ummi, ibuku, bukankah di dalam ayat dzihar disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mahunna ummahatuhum, istri-istri mereka itu adalah bukan ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum, karena ibu-ibu mereka itu hanyalah yang melahirkan mereka. Tetapi permasalahannya budaya kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar dia memanggil ibunya dengan panggilan yang menunjukkan bakti mereka terhadap ibu mereka, sehingga mereka tidak memanggil ibunya dengan Dek misalnya, ya. Kan karena suaminya manggil sama istrinya Dek gitu. Akhirnya anaknya dia panggil sama ibunya Dek. Ya kan bisa terjadi. Maka oleh sebab itu dari budaya orang Indonesia memanggil istri dengan panggilan ibu, mama, umi, ya, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kembalikan kepada kaidah tadi. Maqasidul lafzi ala niyatil lafid, al umuru bimaqasidiha, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sekarang niatnya antum mendhihar apa tidak? Tidak, karena itu hanya sebuah panggilan. Karena di dalam dzihar di sini disebutkan alladzina yudhahiruna minkum, dia memiliki niat untuk melakukan dzihar, maka jatuhlah hukum dzihar. Tetapi apabila kita tidak memiliki niat untuk melakukan dzihar, maka kembali kepada hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Kaidah usul fikihnya al umur bimaqasidiha, setiap segala urusan itu kembali kepada niatnya. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafid, tujuan dari sebuah perkataan itu dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkannya. Ya. Walaupun tentu apabila itu adalah jelas-jelas merupakan sebuah kemunkaran, maka tidak boleh kemudian berdalil dengan hal itu. Ya seperti si Ahok misalnya, ya. Karena tidak ada niat saya menistakan agama, nah jelas-jelas penistaan kok. Ya, kalau itu adalah sorry. Kalau itu adalah masih bentuk kinayah, maka tidak diperbolehkan. Ya, yang dikatakan oleh Ahok ini adalah bukan bahasa kinayah, tapi bahasa yang sorry. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian
Berikutnya pertanyaan yang ketiga adalah tentang auladuz zina. Anak zina dinasabkannya adalah kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Sehingga ayah nasabnya tidak bisa menjadi wali di dalam pernikahannya. Maka oleh sebab itu hakim harus mengambil alih agar memutus mata rantai perzinahan. Oleh sebab itu kita di Kendari biasanya penghulu langsung malah meminta kepada wali perempuan untuk menyerahkan perwalian kepada sang hakim. Katanya serahkan dulu sama saya, nanti saya yang menikahkannya. Kalau ada penghulu pas mau menikahkan anak antum seperti itu, antum tolak. Enggak, saya akan nikahkan sendiri. Kenapa mesti ada birokrasi panjang ini? Kan bisa kita pangkas. Langsung kita nikahkan sebagai wali. Karena apabila kita serahkan kepada wali hakim, ini bisa jadi orang kemudian negative thinking sama kita. Kenapa dia serahkan sama wali hakim padahal dia sendiri ada? Jangan-jangan ini anak zina ini. Apalagi kalau anak pertama tuh. Ya oleh sebab itu kita katakan yang afdol adalah menikahkan langsung orang tuanya. Tapi kalau seandainya ya dia itu anak zina, maka haram untuk dinikahkan oleh ayah nasabnya. Dia harus dikembalikan pernikahannya kepada hakim, dan hakimlah yang akan menjadi walinya. Wallahu taala alam. Masih ada dari jamaah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kasus orang tua laki-laki ini menikahkan kepada keluarganya, saudaranya, kepada anaknya. Jadi mereka ini dijodohkan karena mau berbakti kepada orang tua, baik si laki-laki maupun perempuan, mereka nikah. Tetapi proses pernikahan itu berjalan, tidak terjadi jima. Bagaimana status dan hukumnya ini Ustaz? Apakah karena juga mungkin bukan niat karena Allah tapi karena orang tua? Mohon penjelasannya, siapa tahu ada hukum atau status yang bisa diajukan di sini. Wallahu a'lam. Penjelasannya mestinya dari pengantinnya Pak, kenapa tidak terjadi? Itu. Karena mungkin merasa bahwa ini adiknya. Iya. Iya, jadi dia tidak berani untuk menggaulnya karena apa? Mungkin ada pemikiran bahwa nanti dia akan ceraikan hanya karena mau berbakti saja kepada orang tua. Iya. Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya secara hukum, secara tinjauan fikihnya pernikahan mereka sah gitu ya. Cuman pernikahan mereka menjadi tidak sempurna karena tidak tercapainya tujuan dari pernikahan. Tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah. Artinya kalaupun ada tidak sempurna. Karena salah satu hikmah dari pernikahan itu sendiri adalah untuk memperbanyak keturunan. Dan proses itu tidak terjadi. Ya, hikmah dan faedah dari pernikahan itu adalah baqaun nasl al-insani, untuk melestarikan keturunan umat manusia. Dan Nabi SAW beliau bersabda, tazawwajul wadudal walud inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Inni mubahin mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang dapat melahirkan anak. Karena sesungguhnya aku akan bangga pada hari kiamat kelak apabila aku memiliki umat yang sangat banyak. Ketika kemudian tidak terjadinya jima, walaupun pernikahan mereka itu sah dan halal, tapi kemudian beberapa hikmah dari pernikahan tidak tercapai. Di antaranya adalah faktor keturunan. Karena keturunan itu salah satu tujuan utama dari pernikahan. Syarat tinjauan fikihnya sah-sah. Ya. Jadi saya punya anak 6 sekarang. Saya punya anak 6, rasanya sekarang masih kurang tuh anak 6. Antum belum merasakan. Sekarang ya kemarin saya bersama dengan Abu Najwa dan Ikhwah di Kolaka Timur
pekan yang lalu menginap di rumah salah seorang ibu yang sudah lanjut usia. Beliau anaknya juga 6. Anaknya sudah dewasa semua. Beliau suaminya sudah meninggal. Ya, anaknya semuanya tinggal di luar daerah. Ibu itu tinggal hidup sebatang kara di rumahnya. Rumahnya besar. Beliau kemudian mengatakan juga, saya rasakan anak 6 ternyata kurang. Ketika anak kita masih kecil-kecil, antum merasakan anak kita banyak. Tapi coba anak sudah dewasa, kita rasakan kurang. Sekarang anak saya 6, 2 sudah di pesantren, tinggal 4 di rumah. Yang 1 sudah mau masuk lagi pesantren, tinggal 3 lagi. Kalau mereka sudah tamat SD lagi masuk lagi pesantren, hilang semua di rumah. Ya, jadi kurang. Ya, anak 6 itu kurang. Bukan menyusahkan, Ustaz. Gimana? Bukan menyusahkan. Bukan menyusahkan. Ya. Dan banyaknya anak itu subhanallah menjadi kebanggaan bagi orang tua apabila anak itu berhasil di dunia apalagi di akhirat kelak. Saya pernah menginap di rumah orang tua Pak Dr. Samsul Rijal di Makassar. Foto anak-anaknya dipajang. Saking bangganya beliau sebagai orang tua itu menjelaskan kepada saya dengan Pak Dr. Hasbullah beberapa kali. Ini anak pertama saya sekarang di sana, ini anak kedua saya sekarang di sana. Ya. Jadi betapa bangganya orang tua ketika memiliki anak dan semua anaknya berhasil. Coba kalau anak antum sedikit. Ini anak saya 1. Baru nakal semua. Ya, kata Ustadz Fauzul Adim kan begitu. Anak 1 nakal semua, matilah kita. Karena kita tidak pernah tahu anak yang keberapa yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ya, antum punya anak 2 nakal semua, repot. Siapa yang akan menyelamatkan antum? Bisa jadi anak yang akan menyelamatkan antum itu anak yang ke-13. Ya. Jadi al khairu makhtarahullah. Kebaikan itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah bagi kita sekalian. Oleh sebab itu Nabi SAW ya memerintahkan kita untuk memperbanyak anak dan keturunan. Saya bilang tadi sama Ustadz Syihab, saya bersaudara 5 orang. Saya bilang kakak saya yang pertama anaknya 3, yang kedua anaknya 4, yang ketiga anaknya 5, saya yang keempat anaknya 6. Saya bilang berarti antum harus 7. Jadi harus kita semakin banyak, semakin ke bawah harusnya semakin banyak lagi keturunan. Ya, ya kalau seandainya belum banyak menghasilkan anak, berarti kan harus cari solusinya seperti apa. Sebelum terlambat. Ya. Ibu-ibu sudah mulai sakit perut. Ya, karena saya dapat postingan dari WA bagus. Apabila kita baca tentang sejarah keluarga di dalam Al-Quran, itu ada 4 tipe keluarga. Keluarga pertama adalah keluarganya Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Yang kedua itu keluarga Fir'aun. Istrinya soleh, suaminya tidak soleh. Keluarga yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran adalah keluarga Abu Lahab. Suami istri tidak ada baiknya.
Keluarga yang keempat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solihah, anak dan keturunannya semuanya soleh. Kira-kira ibu-ibu milih keluarga yang mana? Keluarga siapa? Nabi Ibrahim. Nah, keluarga Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Ada Sarah, ada Hajar. Ya, makanya ibu-ibu itu kalau pergi haji, umroh, itu kan kita napak tilas jejak Siti Hajar alaihissalam, meneladani Siti Hajar, sa'i antara Safa dan Marwah, minum air Zam-Zam itu. Tapi meneladani Hajar juga bukan hanya itu juga. Gitu. Semestinya juga rela suaminya menikah lagi. Ya. Saya lihat kalau kita berbicara poligami, maka bapak-bapak ini semangat luar biasa. Di bab pernikahan ini jamaah semakin bertambah. Ya. Taib, hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Satu pertanyaan terakhir dari pendengar, datangnya dari 0878 4381 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika seorang suami yang berperangai temperamen mengucapkan talak pada saat marah 2 kali, tetapi lupa apakah saat itu kondisi istri haid ataukah suci? Dan pada yang ketiga, suami marah besar dan berusaha untuk tidak mengucapkan talak, tetapi tanpa disadari ia mengucapkan, namun setelah itu menyesal. Taib, marah itu ada 2 macam. Ada masa marah yang tidak bisa dikendalikan. Ada marah yang ketika kita marah kita masih bisa mengontrol diri. Apabila seseorang marah dalam kondisi dia tidak bisa mengendalikan dirinya, lalu kemudian dia mengucapkan kata-kata cerai, maka talaknya itu tidak jatuh. Karena orang yang terlalu marah, orang yang terlalu gembira, orang yang terlalu sedih, perkataannya tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Tetapi apabila marahnya itu masih terkontrol, masih sadar. Nah, orang menceraikan karena pada umumnya dalam keadaan apa? Marah. Tapi marahnya itu dalam kondisi masih bisa terkontrol ataukah tidak? Kalau dia masih bisa mengontrol dirinya dan kemudian dia mengucapkan talak, maka talaknya itu jatuh. Adapun kemudian dalam keadaan haid ataukah tidak, nanti akan dibahas tentang dalam hukum tersendiri dalam masalah talak. Di sana ada talak sunni, ada talak bid'i. Ada talak yang bid'ah. Di antaranya talak yang bid'ah itu adalah talak ketika sang suami mengucapkan kata-kata talak atau cerai ketika istri dalam keadaan haid. Jatuh enggak talaknya? Jatuh, tetapi dia talak tidak sesuai sunnah. Tapi talaknya tetap jatuh. Sama seperti misalnya orang mengatakan, kamu saya talak 3. Jatuh talaknya apa tidak? Jatuh, tetapi redaksi talak seperti itu adalah redaksi yang bid'ah. Tapi hukumnya tetap jatuh talak. Ya, jadi emosi nanti akan dibahas dalam masalah dalam bab talak, bahwa emosi itu dibagi oleh para ulama dengan menjadi 2 bagian. Ada seseorang yang marah atau emosi dia masih dalam keadaan bisa mengendalikan dirinya atau emosinya, dan ada talak yang tidak bisa di mana seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya dan saat itu talak tidak jatuh, seperti orang yang mabuk dan semisalnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.